Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas ragam kecerdasan kalbiah, intelektual, emosional, moral, spiritual, serta bentuk-bentuk penguatan seperti ikhbat, zuhud, wara' dan raja. Pembahasan menekankan integrasi akal dan kalbu, latihan muhasabah, serta zikrullah sebagai fondasi pembentukan karakter. Kecerdasan atau intelligence adalah pemahaman dan kecepatan dalam menangkap sesuatu. Ibnu Sina menyebutnya kekuatan intuitif. J.P. Chaplin mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi baru, menggunakan konsep abstrak, dan belajar cepat. Ini mencakup memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik secara efektif. Kecerdasan awalnya hanya terkait dengan aspek kognitif, yaitu kemampuan akal menangkap gejala. Namun, seiring perkembangan, kecerdasan juga mencakup struktur kalbu yang menumbuhkan aspek afektif, seperti emosional, moral, spiritual, dan agama. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang beragam sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kecerdasan kalbiah mencakup kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan beragama. Kecerdasan intelektual berfokus pada kemampuan kognitif dan pemecahan masalah. Kecerdasan emosional melibatkan pengelolaan emosi. Kecerdasan moral berkaitan dengan nilai-nilai etika, sementara kecerdasan beragama berhubungan dengan spiritualitas dan keyakinan agama. Kecerdasan intelektual berkaitan dengan proses kognitif seperti berpikir dan menilai. Thurstone mengidentifikasi 7 faktor utama, termasuk kemampuan menggunakan bilangan, ingatan baik, dan kemampuan menarik kesimpulan. Kecerdasan ini juga dikenal sebagai kecerdasan rasio, karena menggunakan potensi rasio untuk memecahkan masalah. EQ kini lebih dipahami sebagai intellectual quotient. Kecerdasan emosional, menurut Goleman, melibatkan perasaan, pikiran, dan kecenderungan bertindak. Salovey dan Meyer menekankan kemampuan mengenali emosi diri dan orang lain. Pikiran emosional bereaksi cepat, sering mendahulukan perasaan. Kecerdasan ini berasal dari otak kanan, berbeda dengan kecerdasan intelektual yang berasal dari otak kiri, yang lebih logis dan rasional. Robert Coles menyatakan kecerdasan moral sebagai bidang ketiga setelah kecerdasan intelektual dan emosional. Ini melibatkan kemampuan merenungkan benar dan salah, menggunakan sumber emosional dan intelektual. Indikatornya adalah pengetahuan moral yang benar dan buruk, serta kemampuan menginternalisasikan moral yang benar dalam kehidupan nyata, menghindari moral buruk. Zohar dan Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai puncak kecerdasan, melampaui intelektual, emosional, dan moral. Ini melibatkan kemampuan mengelola makna, nilai, dan kualitas spiritual, memotivasi manusia untuk mencari dan mendambakan hidup yang bermakna. Kecerdasan spiritual adalah tentang bagaimana kita cerdas dalam memanfaatkan kehidupan spiritual untuk mencapai makna hidup yang lebih dalam. Meraih kecerdasan kalbiah memerlukan latihan. Pertama, kenali diri sendiri untuk memahami kondisi jiwa dan iman. Kedua, lakukan muhasabah setiap malam. Introspeksi apakah tindakan kita sesuai dengan tuntutan Islam. Ketiga, rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan, kapanpun dan dimanapun. Perilaku kalbiah muncul saat kita mengingat Allah, sumber kebenaran tertinggi. Zikir dan salat mengisi hati dengan sifat-sifat Tuhan. Dalam Quran Al-Ahzab ayat 41, Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 menegaskan bahwa mengingat Allah menenangkan hati. Bentuk-bentuk kecerdasan kalbiah meliputi kecerdasan intelektual, emosional, moral, spiritual, dan beragama. Semua ini adalah perilaku kalbu yang tidak terpisahkan. Perbedaannya terletak pada niat atau motivasi yang mendorongnya, apakah bernilai insaniah atau ilahiyah. Setiap bentuk kecerdasan ini bisa menjadi proses atau produk dalam mencapai kecerdasan kalbiah. Kecerdasan ikhbat adalah kondisi kalbu yang rendah hati dan lembut, merasa tenang di hadapan Allah, dan tidak menganiaya orang lain. Ini menciptakan jiwa yang tenang, yakin, dan percaya kepada Allah.
Ikhbat juga berarti kalbu yang tunduk dan dekat kepadanya, merasa damai saat berzikir. Kecerdasan zuhud atau al-zuhud berarti berpaling dari dunia dan tidak merasa butuh pada materi. Indikatornya termasuk meninggalkan perbuatan tak bermanfaat bagi akhirat, meredam angan panjang, dan membebaskan kalbu dari belenggu dunia. Zuhud mengajarkan kebebasan sejati tanpa terikat oleh kehidupan material. Kecerdasan wara menekankan menjaga diri dari perbuatan yang tidak ma'ruf, yang dapat menurunkan derajat dan kewibawaan. Ini melibatkan membersihkan kalbu dari kotoran, meninggalkan perbuatan sia-sia, dan menjauhkan diri dari hal yang diragukan. Wara berfokus pada tindakan halal yang baik menurut agama dan tradisi. Raja adalah harapan akan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai usaha yang tulus dan kepercayaan. Berbeda dengan Al-Thamanni yang hanya sekedar angan-angan tanpa tindakan, Raja mengangkat hati menuju cinta dan rahmat Allah. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 57, mereka yang mencari kedekatan Allah berharap akan rahmat-Nya dan takut akan siksanya, mengarahkan kecerdasan menuju kemaslahatan, menuntut niat yang lurus, regulasi diri, dan konsistensi amal. Semoga sesi ini menjadi pemantik langkah konkret untuk belajar, berakhlak, dan bertumbuh secara utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.